Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau di satu bulan lalu kita menghabiskan ada ta'am ya, ada etika kalau kita makan. Ini kita lanjut, ada ukhuwah. Al-ukhuwah itu kan dari kata-kata akhun. Akhun itu saudara, akhun itu teman. Kalau al-ukhuwah berarti bagaimana adab etika kita itu berteman, ya, kita bersaudara, itu ada adabnya, ada etikanya. Jadi memang Islam itu begitu luar biasa, mulai dari adab kita ke kamar mandi sampai kita mau tidur, bahkan tidur itu sendiri, semuanya ada etikanya, semuanya ada adabnya, semuanya adabnya. Termasuk kita makan juga ada adabnya. Ini sekarang kita akan bicara ini, dan ini pas momennya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muflihun tadi itu. Pas momennya dengan masalah itu juga. Bagaimana sih sebenarnya kita itu kalau berukhuwah? Jadi ada tiga ya. Ada ukhuwah al-islamiyah, ada ukhuwah al-insaniyah, dan ada al-ukhuwah al-watoniyah. Al-ukhuwah al-watoniyah itu berarti satu tanah air, sama-sama orang Indonesia. Di sini semuanya orang Indonesia. Al-ukhuwah al-watoniyah. Ada namanya al-ukhuwah al-insaniyah, ya, persaudaraan, pertemanan karena sesama manusia. Semuanya kan di sini manusia. Kemudian yang ketiga adalah al-ukhuwah al-islamiyah, ya, persaudaraan karena memang diikat pada posisinya sama satu iman, satu agama. Nah ini masing-masing juga ada etikanya. Islam mengajarkan itu, Islam mengatur itu. Mohon maaf, orang itu tidak hanya dituntut hubungan vertikalnya saja. Apa dikira orang itu tiap hari pakai sarung, pakai peci sudah dianggap soleh? Belum. Apakah orang itu sudah pakai sorban setiap hari, gamis setiap hari sudah dianggap soleh? Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab itu juga pakai sorban. Abu Lahab, Abu Jahal itu juga pakai gamis. Apakah orang itu ketika dia sudah berjenggot itu kemudian dia dianggap orang soleh? Belum. Maka kita paham di dalam Islam itu ada namanya vertikal, hubungan antara dia itu dengan Allah ke atas. Ya sholat, ya, dia baca Quran, ibadah. Tapi itu tidak cukup. Dan jangan bisa membuka itu di antaranya surah Al-Baqarah ayat 177.
Kata-kata bir di situ itu kan laisal birra an tuwallu qiblal masyriqi wal maghrib. Kata-kata birra itu di dalam Al-Qur'an seringkali dipakai untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kalau 177 Al-Baqarah itu jelas. Namanya orang bertakwa, orang yang soleh itu dilihat perilakunya itu juga. Dan mohon maaf, perilakunya seseorang kepada seseorang yang lain, perilakunya seseorang kepada tetangganya dan lain-lain, itu berpengaruh amalan sholatnya itu diterima atau tidak. Ya, perilakunya dia sama orang itu kayak apa, akhlaknya dia sama orang itu kayak apa, itu berpengaruh untuk menghabiskan amalan yang dia lakukan. Masya Allah, batuknya sampai ngapal, sampai hitam batuknya itu. Tapi kalau etikanya dia sama orang, makanya Bapak Ibu, adab yang pertama kalau kita itu berukhuwah, ya, berukhuwah, berteman, bersaudara, berjamaah, itu adab yang paling pertama adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Kalau di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ittaqillah, itu keliru, bukan ittaqillahi, salah ya. Yang betul itu pakai nasab, jadi maqulun bih karena mufrad. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Jadi bertakwalah kamu itu dimanapun kamu berada. Bertakwa itu tidak hanya di masjid, di kantor sekolahan pun juga harus bertakwa. Di masyarakat pun juga harus bertakwa. Bertakwa itu apa itu saja? Kita seringkali dengar takwa itu apa itu saja takwa? Takwa itu kan dari kata-kata ittaqwa. Waqiyah. Ittaqwa itu artinya menjaga diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, itu ittaqwa. Kalau ada orang mengatakan saya bertakwa kepada Allah, ya berarti sesuatu yang tidak disukai oleh Allah tinggalkan, sesuatu yang dibenci oleh Allah tinggalkan. Dan kalau ada kata-kata haitsu ma kunta, ya dimanapun kamu berada, ya di kantor bertakwa. Jangan bilang begini, man iman, aku tak nang kantor, awakmu ning omahe. Engko lek awakmu ning melo-melo nang kantor, aku malah gak iso korupsi. Malah ngono malah ya. Karena memang konteksnya haitsu ma kunta. Ya, jadi itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Di masyarakat ya imannya dibawa, di kantor imannya dibawa, di masjid apalagi iman juga dibawa. Mohon maaf, negara kita itu hancur, ya kan? Gara-gara iman itu ditinggal di rumah. Ketika rapat DPR, ya kan? Sempat-sempatnya ketika rapat main judi. Iya. Tapi pas ketika kampanye itu pakai hijab semua. Pas ketika rapat itu pakai hijab kan? Pas ketika kampanye untuk itu bisa dipilih pakai hijab. Mohon maaf, kalau ditentang masalah politik identitas, ternyata memang politik identitas tidak bisa dilepas. Kita ini mohon maaf kadangkala itu peci kita, sholat kita, sarung kita itu cuma hanya casing untuk menutupi kejahatan kita, menutupi kebusukan hati kita. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa ala khisam. Itu di juz yang kedua, ya benar, di juz yang kedua. Itu setelah bicara tentang masalah haji itu ya.
Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang mengherankan ucapannya kepada engkau Muhammad. Ngomongnya manis, ngomongnya bagus, dalilnya oke. Tapi apa? Wa yushhidullah ala ma fil qalbi wa huwa ala kulli qisam. Tapi Allah bersaksi bahwa hatinya itu dia adalah orang yang paling menentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut dengan munafik. Di dalam surah Al-Munafiqun ada kalimat wa idza ra'aitahum, gitu kan? Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Kalau kamu melihat Muhammad, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan heran dengan fisiknya mereka. Kalau mereka wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong, kamu akan mendengar. Ka'annahum khushubun musannada, dia itu seperti kayu yang disandarkan. Gagah, bagus, masya Allah, ngomongnya manis. Tapi kata Allah, humul adu, mereka itulah musuh yang jelas. Berbahaya orang-orang model-model begini, berbahaya. Hanya menampakkan casingnya yang bagus, mulutnya yang bagus, tapi akhlaknya tidak betul. Mohon maaf, memang manusia itu ada sifat saburiyah, ada sifat hayawaniyahnya, dan ada sifat syaitoniyahnya. Itu manusia. Ada sifat saburiyah. Saburiyah itu artinya sifat binatang buas. Ini kita masih bicara tentang takwa. Ini nanti sampai wa bi sayyi'ati hasanata dan seterusnya. Ini penting saya sampaikan. Sifat sabu'iyah itu berarti sifat binatang buas. Dia berani memakan saudaranya sendiri. Dia berani memakan saudaranya sendiri. Ya, kalau dalam bahasa sosiologi itu homo homini lupus. Dia bisa menjadi serigala terhadap apa namanya? Temannya yang lain. Rela dia ngemplang saudaranya. Dia rela menipu saudaranya. Dia rela memakan harta saudaranya. Lupa orangnya sholat, lupa. Tidak akan bermanfaat itu sholatnya itu. Lupa dia tahajud setiap hari, muspro sia-sia tahajudnya itu. Dulu pernah saya sampaikan, hanya gara-gara mulut saja orang itu habis itu pahalanya. Masih ingat itu hadis ini? Inna fulana tatulkaru bikatrati sholatiha wa siyamiha wa sodaqatiha. Ada seorang fulana wanita yang dikenal banyak puasanya, dikenal banyak sholatnya, dikenal banyak sodaqahnya. Tapi awal ini mulutnya tuh di jirona bilisannya, dia menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Apa kata Rasulullah? Ya binar, wanita itu ada di dalam neraka. Kalau hanya sekedar mulut saja dia bisa masuk dalam nerakanya Allah, apatah lagi dengan akhlak-akhlak yang tidak benar. Al-Quran juz yang kedua ada kalimat wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukam. Jangan kalian saling memakan harta dari orang lain itu dengan Masya Allah, dengan batin. Dengan batin. Dengan batin bagaimana? Alasan kita ngemplang orang itu. Jangan. Apalagi mohon maaf yang bukan haknya diambil. Dan tidak ada kemauan untuk mengembalikan. Habis itu percuma sholatnya itu, saya bilang. Wong gara-gara mulut aja habis kok. Apalagi seperti itu. 2 dinar suatu saat. 2 dinar, siapa itu salah seorang sahabat. Jangan buka di dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah punyanya Syekh Nasiruddin Albani. Cuma 2 dinar ada seseorang
2 dinar itu berapa kira-kira kalau sekarang? Kalau kita buat 1 gramnya itu 1 juta. Kalau umpamanya 1 dinar itu 4 gram, berarti 4 juta. Kalau 2 dinar berarti 8 juta. 8 juta ini belum dikembalikan dan dia mati. Rasulullah tidak mau nyolati. Rasulullah tidak mau nyolati. Itu cuma 2 dinar. Itu cuma 2 dinar. Dan kita paham namanya seorang sahabat itu tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali ya. Karena khairun nasi qarni, orang yang terbaik, manusia yang terbaik itu adalah orang yang hidup pada zaman usia sahabat. Tapi hanya gara-gara 2 dinar. 2 dinar itu kalau dalam bahasa kita mungkin 8 juta. Tidak mau melatih kanjeng Nabi itu. Tidak mau nyolati. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Oh, gara-gara mulut saja sholatnya hilang, gara-gara mulut saja tahajudnya hilang. Apatah lagi kemudian kita tidak takut untuk mendolimi orang. Nah, itulah makanya ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwa. Kadang-kadang memang di dalam masjid pun kita ini kadang nggak bertakwa sama sekali juga di dalam masjid. Indonesia kita itu banyak orang pintar, tapi gak bener. 88 miliar kemarin itu kecekel KPK. 80 miliar itu keropok luar biasa. Itu dawat ya sampai renang. Sebelumnya dibawa lari ke luar negeri berapa triliun. Jadi Bapak Ibu, orang itu gak cukup pintar, tapi orang itu harus benar. Dan benar itu mengikuti syariat yang benar. Jangan ngakalin syariat, jangan mempermainkan syariat. Jangan mempermainkan syariat dan jangan jadikan topeng daripada sholat yang kita lakukan. Kalau kita memang berukhuwah, iki lho koncoku sesama muslim. Kalau saya butuh, mereka pun jauh lebih butuh. Kalau kita pengen dihargai, mereka pun juga harus kita hargai. Kalau kita tidak mau dibohongi, ya mereka pun juga sama tidak mau dibohongi. Nah, itu seterusnya, itulah ukhuwah namanya, Pak. Ukhuwah. Jadi jangan sampai ngaku sholat kok, aku kok ora mlebu surga, jadi sopo. Surga ini mbahmu aja. Tidak bisa begitu, kita mengandalkan sholat kita tidak bisa. Bahkan orang yang hafal Al-Quran 30 juz itu bisa suruh khatimah. Weh Pak, kok ini kok murid-murid? Enggak murid-murid. Aku ngantuk soalnya. Makanya aku ngantuk, aku itu suara ngantuk, itu tak kita pegang ngantuk. Habis ini langsung ke Belulawang lagi nanti ngisi. Engkau muridmu baru bisa tidur insya Allah. Nah, jadi ittaqillah haitsu ma kuntum. Jadi ayo bertakwa dimanapun berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Maksudnya apa? Jangan begini. Aku mari ngemplang orang, aku tak tahajud, dosaku berarti hilang. Keliru, bukan itu maksudnya. Aku mari goroi uang, aku tak poso, bukan itu maksudnya. Lah ngono yo penak Pak. Bedino aku nempilingi uang. Mari nempilingi uang baru dilukas aku tahajud baru ngomong sepurane yo. Mari dan bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha itu apa artinya? Tobat. Tobat itu ada 2 model. Kalau tobatnya kita kepada Allah cukup 3, menyesal, istighfar, tidak mengulangi. Tapi kalau tobat kepada sesama manusia, ya jangan minta halalnya mereka. Percayalah, tidak enak orang hidup itu ketika yang doakan jelek itu banyak. Ya, ada seorang sahabat itu
yang nggak berani keluar dari masjid, nggak berani keluar dari masjid, wedi, karena dia ke sana ditagih, ke sini ditagih, ke sana ditagih, takut keluar dari masjid. Itu sahabat. Ini yang menarik itu, gak duwe wedi blas. Ditagih rono gak wedi, ditagih rono gak wedi, kok ini enak saja. Ini berbahaya model semacam ini juga. Ini berbahaya model semacam ini juga berbahaya. Ingat, loh Pak, saya kok jangan mengarah kepada seperti itu. Mohon maaf, di masyarakat kita yang terbanyak masalah itu. Makanya ini yang kita kaitkan masalah itu. Gak wedi blas. Mohon maaf gitu. Jadi maka itu yang dimaksud dengan wahbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Tobat artinya. Kemudian apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Kita pergi ke masjid, marono sandale wong dijupuk. Karena Pak Ustadznya bilang, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Akhirnya pemahamannya keliru. Maru golek sing sandal sing api-api. Begitu sandalnya sing api digawa mulai dipek, tahajudnya mau ngompang. Wis iki katanya Nabi, wa bi sayyi'atal hasanata tambuha wis. Iki sandalnya tak gawe kata balik, aku tak tahajud terus. Ndak iso. Lek kepingin mari balekno sandaliku mang. Jaluk sepuro nang wonge, itu maksudnya, prakteknya seperti itu. Clear ya? Tapi memang kalau ketemu dengan orang yang hatinya sudah keras, hatinya sudah mati, melihat kawan-kawannya itu ketleyek, ada kawan-kawannya, ada saudara-saudaranya wis kiyet-kiyet, tidak peduli dia, tidak akan pernah peduli. Inilah yang disebut dengan qalbul qasi. Mohon maaf, makanya Rasulullah menyebut, tolonglah temanmu yang melakukan kedzaliman. Tolonglah temanmu yang melakukan kedzaliman. Para sahabat juga bingung. Maksudnya menolong orang yang melakukan zalim itu apa? Maksudnya amar ma'ruf nahi munkar, dikandani. Tapi kadang kalau wong itu dituturi ora kena. Senengane nuturi tapi dituturi ora kena. Senengane nuturi tapi gak gelem dituturi. Senengane ngandani tapi gak gelem dikandani. Di PP yo ora garing, dicup yo ora teles. Dikapakno penake iki. Ini ukhuwah, Pak. Kita berteman, kita bertetangga, kita bersaudara sesama muslim. Ayolah kita itu sama-sama akhlaknya kita pakai. Wong jangankan untuk masalah yang lain, masalah mulut aja perlu dijaga, apalagi yang lain-lain. Maka Islam itu yo akidah, Islam itu yo akhlak, Islam itu yo ibadah, dan Islam itu muamalah dunyawiyah, masing-masing harus berjalan. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, kalau akhlaknya gak bagus, nonsen masuk surga. Tidak ada. Kita ini terlalu kemeliti, merasa pantas untuk masuk surga, sehingga kita berani untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Oke, jadi riwayat At-Tirmidzi ini sebenarnya menyebutkan kepada kita itu jadi wong bener seharusnya. Jangan hanya jadi wong pintar, tapi kudu bener. Benernya itu gimana? Punya akhlak yang baik, perilaku yang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi saya ulang, perilaku kita kepada orang lain menentukan amalan kita diterima atau tidak. Perilaku kita kepada orang lain menentukan pahala kita masih ada atau tidak. Jangan-jangan kita yang merasa sudah sholat dan sebagainya, begitu kita sakaratul maut,
kita sudah tidak bisa membawa amal soleh kita, karena sebelum sakaratul maut amalan kita sudah habis semua, gara-gara perilaku kita yang tidak benar. Ingat, doanya orang yang didolimi itu tidak ada batas. Orang yang didolimi itu tidak ada hijab, tidak ada tutup sama sekali. Ketika kita mendolimi orang, sementara orang itu kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, tembus itu doa. Hati-hati, hati-hati doanya orang yang didolimi. Makanya kita perlu untuk punya akhlak yang baik, perilaku dijaga, mulutnya dijaga, tangannya dijaga. Makanya ada kalimat begini sama Rasulullah, al-muslimuna man salimal muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah orang yang mampu menjaga mulutnya dan mampu menjaga tangannya dari menyakiti muslim yang lain. Berarti lek durung iso jaga tangane, berarti lek durung iso jaga lambene, berarti dia belum muslim yang sesungguhnya. Ketoke muslim tapi hatinya bukan orang muslim yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apalagi memakan, ya, memasukkan ke dalam mulut ini sesuatu dari hasil mendolimi orang, memasukkan ke perut ini harta yang bukan hak kita. Hati-hati. Kalau di syariat Islam mencuri itu dipotong tangannya. Kalau merampok dia disalib dan dipotong tangan dan kakinya. Kalau dia korupsi dipancung kepalanya. Bagaimana kalau dia setiap saat ngemplang saudaranya sesama muslim, hukumannya diapakan? Mungkin tidak hanya sekedar dipancung orang model semacam ini, karena dia telah itu yang dimaksud dengan diantara maksud yufsiduna fil ardh. Yufsiduna fil ardh, merusak di bumi, merusak tatanan kemasyarakatan. Banyak orang yang terdolimi, banyak uangnya yang tidak bisa kembali, banyak orang yang kemudian kepingin butuh ini untuk nyekolahkan anaknya jadi gak iso, pengen ini gak iso karena uangnya itu diambil oleh orang itu. Hati-hati model semacam ini. Makanya tadi seorang sahabat gara-gara itu saja tidak berani keluar dari masjid, yang sampai akhirnya kemudian diajari doa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inilah ukhuwah yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita bisa melihat di sini hadis ini, kita ini kan sebenarnya satu ukhuwah bil ikhwan, ya. Tapi jenengan lihat di sini hadis ini. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Maka apa? Layak limu. Gak boleh mendolimi muslim yang lain, itu gak boleh. Gak boleh mendolimi muslim yang lain dengan apapun caranya, gak boleh. Wala yuslimuhu, dan juga gak boleh membiarkan muslim yang lain, itu gak boleh. Maksudnya membiarkan muslim yang lain itu apa? Kita itu sebenarnya sudah mampu, tapi kita kemudian tidak membantu. Kita sebenarnya sudah mampu untuk menolong, tapi kita tidak menolong, itu juga gak boleh. Maka kembali ke sini, ayo kita punya akhlak yang baik. Andai kata nanti kita itu betul-betul meninggal dunia, entah kapan kita meninggal dunia. Hari ini sudah bisa meninggal dunia, ya. Nanti jam 6 bisa mati. Gara-gara begitu buantornya son kaget mati. Ayo kok sih diolehi, ya. Kok sih diolehi, ya. Ini termasuk kedoliman atau bukan? Orang-orang yang jantungan, ada yang sampai mati itu bayi itu, Pak. Bayi tidak kuat jantungnya dengan semacam ini, mati gara-gara ini. Yang mengizinkan itu Masya Allah, yang punya kapasitas mengizinkan semacam ini Masya Allah. Betul, polsek kan sudah tidak membolehkan. Ini sampai di Nakban modelnya ini. Kok jenengan gak ada?
Kalau memang kita punya power, ayolah dihentikan model begini. Tidak ada manfaatnya juga. Kedolimannya luar biasa. Polsek sudah tidak membolehkan, aparat sudah tidak membolehkan. Ini bukan akhlak yang baik. Saya tadi sudah rasa-rasa di sana. Lihat, betul ya. Setidak-tidaknya di dalam hati kita itu sudah ada memang gemerungsung, gak gelem gitu loh. Ayo, gak wes gitu. Gelem toh anak sampean mau mati kaget model gini. Hukum darah dia, sembuh gak bisa ngomong. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Coba saya izin begini. Makanya memang ayo kita nanti milih pimpinan itu sih tenanan. Kalau dalam konteks husnul khuluqi ini, engkau pilih pimpinan ranting, cari pimpinan ranting yang punya akhlak, terutama yang tidak punya masalah dengan orang. Engkau nanti jangan milih pimpinan yang senang punya masalah sama orang. Nanti gerbongnya dibawa masalah top ya. Milih kepala sekolah, milih apapun itu pimpinan lembaga, pilih yang tidak ada masalah. Kalau nanti kemudian pilih kepala sekolah yang bermasalah, nanti lembaga itu akan jadi masalah juga. Ya Pak, memang kan orang itu tidak lepas dari masalah, benar. Tapi kalau wajahnya penuh masalah kan tidak repot. Ya, ayo tahun 2024 ini ya ranting, ya cabang macam-macam. Saya kalau di mana sendiri gitu, resiko saya gak diundang menebet tadi, undang ngaji ya jeder-jeder gini terus dipenak. Saya tidak ingin jadi orang munafik. Enggak wani ngomong tapi kok ibu ini ngerasa seperti langsung di ngarepin ini gitu ben. Pertolongan jenengan ora ati yo ben. Itu ya. Pilih pimpinan-pimpinan ranting yang punya akhlak, yang punya kompetensi, yang enggak punya masalah sama orang. Dari lihat aura wajahnya enggak perlu masalah jangan dipilih. Engkau nanti ranting akan dibawa perlu masalah. Carilah kemudian pimpinan ranting yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan malah membuat masalah. Habis nanti ranting kita ini. Dan saya yakin dengan sudah menemukan orangnya. Dan itu bisa terekam jejaknya selama dia berjamaah di sini. Lihat, pilih bila perlu istiqoroh. Berapa tadi sampai jam 12 siang ya Pak? Jam 12 siang ya. Apa langsung saiki ya tak tunjuk nopo ngono ya. Ayolah, jangan dan sing wis dadi reses itu ojo motot untuk yang periode berikutnya. 3 periode ora iso lah periode. Yes, jelas ya. Jadi akhlaknya baik. Kalau memang kita punya ketika mati nanti di yaumul mizan, maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan aqallu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Kalau jenengan punya akhlak yang baik, itulah yang bikin berat beban itu di timbangan itu. Tapi kalau tidak punya akhlak yang baik, ringan nanti timbangannya. Kenapa? Sholat tidak enak, habis. Karena memang akhlak yang baik itu menentukan daripada amalan ibadah itu nantinya masih diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita ini kecelek, pas daungi kita ditimbang loh, nanti sholatku kok ora enak, di posoku kok gak enak, di hajiku kok gak enak. Tiba begitu didelok catatan kan memang menerima kitab toh. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Itu kan kalau dalam surah Al-Haqqah itu kan juga menerima kitab tuh. Ha umqra'u kitabiyah. Didelok. Oh, ternyata sing garam salat gak enek, ternyata sing garam posone gak ana, catatan akhlaki abang kabeh. Karena akhlak itu
Tuh kan. Makanya Nabi pernah ngomong, wa kuntu ila babinar, saya berdiri di depan pintu neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan kebanyakan yang aku lihat penghuni neraka yang paling banyak itu adalah perempuan. Di antaranya karena wanita itu ibu mau ngecepret akeh, malu dan tidak pintar untuk berterima kasih, bersyukur kepada suaminya. Tapi sang suami tidak boleh ya ibu-ibu itu kayak belanja ya simpaten. Kalau jenengan kayak belanja nek selawe bu, baru bojone protes gak bersyukur sama sang suami. Wah, iki njaluk di training nek model ini. Minimal 50.000 Bu ya. 50.000 saya kurang Bu. 50.000 saya kurang Bapak. Baik. Wes, sudah ya. Akhlak yang baik Pak, Ibu, itu menjadi adab yang paling pertama yang harus ditekankan ketika kita berteman, entah berkawan sesama muslim. Loh Pak, apakah kita dengan orang kafir juga punya akhlak? Punya. Tapi sebatas ukhuwah al-insaniyah atau ukhuwah al-watoniyah. Tapi kalau di dalam masalah prinsip tidak ada istilah toleransi. Dalam masalah akidah tidak ada masalah toleransi. Ini sekarang kita itu berdalih di balik akhlak yang baik dimunculkan yang namanya moderasi agama. Padahal moderasi agama itu isinya Bapak liberalisasi agama. Akhirnya muncul nanti budaya itu diagamakan. Bukan agama yang dibudayakan, tapi agama yang dibudayakan. Tradisi-tradisi syirik dianggap jadi syariat, diwajibkan. Ini gak bener kabeh. Bulan Muharram ini coba lihat, kemudian penuh. Dosa-dosa apa-apaan model band di syuting itu di YouTube ini lah pokoknya. Ya Bapak. Kemarin di Batu juga begitu. Di Batu saya share Jumat, tapi kan hari ini di Ahad ini di Batu ada 1.000 banteng di sana itu. Wah ini tak bilang jamaah mau bilang gimana? Si desa itu share kemana? Share Pak. Oh iya bener sampean. Tapi kira-kira melakukan yang mondar bener. Ya, karena memang hubungannya begini. Kalau tidak mengikuti oleh BKPP, oleh jalur tanda tangan, ini repot model-model. Makanya dari saya amati, kalau dari merah mesti repot Pak. Tapi kadang-kadang sing putih yo repot bisa. Ini podo wae tibae. Kayak kursi yang ada di Ijen itu kan sing nolak juga sing putih juga. Saya minta dibongkar aja Pak kursi itu kayak pacaran bendino, kayak abung-abung bendino. Ada partai yang bukan Islam meminta udah dibongkar saja kursi. Tapi ada partai yang Islam malah menolak untuk dibongkar. Podo wae ternyata. Kalau memang sudah masuk parlemen repot. Tapi kalau kalau parlemen kayak joyo. Kalau tekorenya ada yang menawarkan karpet ya Bu, Bapak. Tanya dulu, kalau sudah lekat hati kira-kira karpetnya cukup benar-benar. Gitu. Karena memang kemarin juga di mall City itu Masjid Al-Adnan itu saya tanya, ini partai datang ke sini benar? Iya Ustaz, kemarin ada partai yang ingin menawarkan karena memang masjid itu mau dipindah di lantai atas supaya kelihatan dari atas. Ada partai datang, tapi bilang nggak usah diterima, repot nanti namanya. Oh iya tuh, ditolak. Nah, pemilik mallnya namanya Pak Jupri. Pak Jupri dulu tuh mahasiswa Mahat Abdurrahman bin Auf, pas kebetulan saya ngajar di situ. Jadi bisa tak kei titik-titik kritikan supaya tidak manut-manut. Di sini masuk apa? Partai apa nih? Apa? Kote. Mau abu-abu. Baik, mungkin diskusikan di sana. Ada yang menyampaikan tambahan? Pertanyaan. Oh pertanyaan, saya kira nambah. Terima kasih. Terkait dengan apa? Bagaimana misalnya kita selesai satu ada pertemuan, kemudian kita kehilangan sesuatu karena sandal atau sepatu. Ketika kita pulang terakhir adanya itu yang tersisa, apakah kita pakai
atau kita pulang tanpa membawa. Terkait dengan demikian, terima kasih. Ketika memang ditunggu lebih baik, memang ditunggu, kita tunggu kamu kok belas atau piye. Dan memang etikanya kalau kita mau sabar ya tunggu, dilihat ini. Kok tinggal kali ini, oh berarti ijolah. Bagaimana kita bawa enggak itu? Nah, iya, dibawa atau tidak? Kalau saya memilih tidak membawa. Nah ini loh Pak. Kalau saya memilih tidak membawa, kenapa? Nanti dia pas ketika pulang kemudian baru sadar, loh iya, ketukar. Kalau memang dia punya etikat baik, dia akan kembali. Dia akan kembali dan mendapatkan haknya dia. Dan kemudian dia akan meletakkan itu yang bukan haknya itu disisihkan. Dan mudah-mudahan nanti dikembalikan pada orang itu. Kalau saya lebih memilih untuk tidak saya pakai. Dan kadang-kadang kalau kita pakai bawa pulang, kok malah carry neng ngomong gak balik dari mana. Dan akhirnya tidak terbuka. Itu etika, akhlak. Kalau saya lebih suka untuk modal, berkorban untuk orang lain daripada mengorbankan orang lain. Prinsipnya di dalam Islam itu berkorban untuk orang lain, bukan untuk mengorbankan orang lain. Sudah terlanjur. Betul. Nabi Muhammad itu makanya kadang lapar gitu. Pas ketika dia sholat, beliau kemudian tidak militan, langsung pergi pulang. Heran saudara-saudara, gak biasa seperti itu Nabi Muhammad. Ketika beliau balik lagi tanya, ya Rasul, kok tumben dengan begitu? Beliau mengatakan, zakartu dhahaban fil bait. Saya ingat di rumah saya ada emas. Bakar itu, saya maka gak suka. Maka faat dulu. Maka saya itu menafkahkan apa menginfakkan emas itu Nabi. Nabi itu merasa tidak enak kalau di dalam rumah ada emas yang tidak diinfakkan. Beda sama kita ya. Oke, gitu. Jadi kalau Nabi rela berkorban untuk orang lain, bukan mengorbankan orang lain. Ada yang mau lagi? Oke, Kalau misalnya kalau kita memang tahu perayaan kayak tadi itu dodol itu termasuk yang ya kurang baik, beralat kurang baik, dolim juga. Nah, dengan tempat yang ditempati sarana kayak begitu tuh efek kepada pengurus yang mengizini itu iya. Satu itu ada. Enggak, saya nggak ngomong takbir, tapi yang memberi izin tempatnya untuk ditempati kedoliman ini. Ya. oke toh. Kemudian yang kedua Ustaz, tadi di awal-awal Ustaz itu memberi contoh begini, masyarakat itu janggotan. Kalau akhlaknya tidak baik, lakukan segi jenggotan juga disebut gitu. Masih kon badhe iku gosong, lakukan si badhe melimis juga nggak disebut gitu lah. Masih kon iku pakai gamis, lakukan si moto-moto nggak disebut kenapa gitu. Baik, ini saya jawab yang nomor dulu ya. Karena memang mohon maaf ya. Biasanya kita ini akan menyebutkan wis elek, itu tidak disebut. Ya, orang itu tahu bahwa jenggot itu adalah sunnah, tapi dia ngeyel untuk tidak berjenggot itu kan juga. Ya, walaupun kemudian orang mengatakan lupa apa kok gak berjenggot. Nah, jadi saya memang sengaja tidak mencontohkan orang yang tidak berjenggot karena saya sendiri berjenggot. Sambil untuk menasihati diri saya sendiri. Dan mohon maaf rata-rata yang memang melakukan semacam itu menampakkan siar Islamnya. Ini ya berat Pak. Lek wong muda-muda sudah ketok elek wis. Tapi masalahnya dia itu melakukan sesuatu hal yang jelek, tapi casingnya casing Islam. Dan akhirnya yang terkena apanya? Islamnya. Makanya yang saya prioritaskan yang saya sebutkan si jenggotan, si surban. Kenapa? Lek imam ini kepingin elek, ya mesti sama elek, gak usah gowo-gowo. Gitu loh maksud saya itu. Ya, maksudnya kan begitu ya Pak ya. Maksudnya bukan berarti saya merendahkan jenggot, tidak. Saya orang berjenggot dan saya menganjurkan yang laki-laki untuk berjenggot. Nanti gitu Pak.
Jangan sampai kemudian kita melakukan kejahatan. Tadi sudah saya bilang, banyak orang itu melakukan casing hanya untuk menutupi. Lek wong mutu-mutu yo wis elek masuk orang tak sutut wis elek wong bisa. Nah gitu ya. Lek badu ireng ambil dengan orang sing ketatan sing salat gak salat. Lah ini masalahnya salat hanya dibuat untuk topeng. Lah itu luwih apik luwih elek meneh. Lek wong gak tahu salat dadi elek ya wis lah. Ya, wis ya dengan masuk kan sebutnya wis elek. Tapi lek dari wis salat tenanan kok ngono ya. Mesti mikir, cari ini sholat tapi ikut jadi mek topeng, lepaskan topeng. Gitu. Makanya saya lebih suka kepada orang yang tampil apa adanya. Kayak waktu doro itu berangasem di semua uang, tapi wapi kok. Daripada kata lembut, tetapi nyokot diburi susah. Baik itu Pak, jangan salah paham dulu, gitu. Jangan salah paham. Engkau orang itu cuma jenggot atau baru dicukur. Lu pagi baru jenggot. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa. Ini memang kenyataannya begitu ya. Jadi ukuran itu memang, ayo ukuran kita itu baik itu lahir yo batin. Kemudian yang kedua, saya sampaikan apa adanya, mengizinkan semacam itu. Seibaratnya kan begini, lek jenenge kate munggah nang lantai loro iku mesti ana wasilahe. Wasilahe iku ya ondo kan begitu ya. Sing menciptakan ondo itu ya padha wae mengatakan kepada yang kedua. Lek memang itu dolim kok kemudian mengizinkan ya padha wae kena. Wis ora ati benda. Ndak. Ini mungkin permasalahannya kita kadang-kadang begini, Pak. Syekh Mustafa Al-Bugha itu menyebut di kitab Al-Wafi, kadangkala kita itu ingin amar ma'ruf nahi munkar, tapi kemudian terbentur oleh suatu keadaan, mau tidak mau kita akhirnya terpaksa untuk melakukan semacam itu. Maka di dalam Islam itu ada azimah, ada rukhsah. Ya, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tangan iyo, lisan iyo, surat iyo. Padahal polsek juga iya, tapi jadi uang. Nah, minimal kata Rasulullah, wa idza ra'aytum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Tapi fa ilam yastati fa bil qaul wa bil lisani. Kalau memang tidak bisa dengan ucapan. Lah iki gak iso minimal yang nomor 3. Fa bil qaul bi dzalika ta'u iman. Sing penting nek iki rusuh dak kamu. Tapi nanti ngomong gak iso, kate mindah ya gak iso minimal ini. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau saya mungkin saya husnudzan saja. Mungkin sudah berupaya semaksimal mungkin kok sih dablek deket iku. Nah, itu. Beda meneh terang-terang Ustaz kok ngomong. Makanya tadi malam saya terima kasih diberitahu, diingatkan untuk tidak bawa mobil. Kalau ngomong bawa motor malah itu tidak begitu. Oke, itu jawaban saya Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita bahas nanti di berikutnya tentang masalah suudzon, husnudzon kepada sesama muslim itu. Si nonton gimana Ustaz? Ya. Si nonton itu, si menikmati. Kalau memang kita paham tentang itu lebih baik tidak ditonton, tidak usah dinikmati. Iya. Terus pokoknya tutup kuping, gawe kapas kayak kopong dulu. Tutup aja. Tidak usah dinaikkan sebenarnya. Itu jelas kan? Ya. Itu jelas kan? Hah? Itu jelas. Iya. Itu jelas. Kau lihat abu-abu, Pak. Kau lihat abu-abu. Itu kayak abu-abu malah gak jelas. Lega ya enggak. Lah iya mau abu-abu. Tutup kuping gak usah di rumah nih. Lho Pak, tak tutup saya kerungu lho. Katanya apa meneh. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan berikutnya nggak terjadi semacam inilah. Dan undang-undangnya mudah-mudahan sudah, kalau polsek sudah tidak membolehkan kan berarti pemerintah juga nggak boleh. Karena memang kejadiannya banyak. Kaca pecah, bayi mati, jantungannya tambah apa, itu kan juga mubadir dan sebagainya. Wis ben, iki ana sing penikmati ana supir yo ben. Ada yang menikmati tidak?
Malah nonton di pinggir jalan. Lalu masa warga Muhammadiyah malah mendukung model itu? Terus tak kritik dengan TTM band. Minggu ketiga kira-kira di chat ngaji mana orang gitu ya. Saya kira cukup Pak. Oke. Nanti di ahad ketiga kita balik lagi bahas Asmaul Husna. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan masih nomor poin 1. Nanti kita bahas berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.